Hai, bertemu lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan yaitu pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Kalian sudah siap? Oke, langsung saja kita belajar. Pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan pola bilangan. Yang kedua, mengetahui cara membaca yang benar dan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, memahami keberagaman karakteristik. Nah, di sini ada bacaan. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku. Mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Sekarang bacalah dengan suara nyaring dan lakukanlah secara berulang-ulang. Yang pertama ada kata apa itu dibaca, yaitu buku. Buku. Judul. Judul. Gambar. Gambar. Sampul. Sampul. Lembar. Lembar. Penulis. Penulis. Halaman. Halaman. Nah, tadi kalian sudah membacanya. Nah, sekarang di situ terdapat bacaan lagi. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Di sini Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Mana gambar yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Nah, yang pertama yaitu Udin. Nih, Udin yang pertama ini. Udin berangkat menggunakan sepedanya ke tempat yang akan dibaca. Tuh. Lalu yang kedua, sesampainya di tempat itu, Udin menaruh sepedanya dan membuka buku. Setelah itu, Edo temannya menyusul untuk membaca buku bersama-sama. Setelah sudah selesai, mereka pulang dan tidak lupa mengucapkan salam perpisahan. Nah, begitulah urutannya. Nah, di sini nih, Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah sini nih. Yang pertama kita perhatikan gambarnya. Ada buku tulis, buku pelajaran,
dan buku cerita. Ini adalah pola gambarnya. 2 buku tulis, 2 buku pelajaran, dan 1 buku cerita. Nah, sekarang di antara ini gambar yang baris pertama, kedua, dan ketiga, manakah yang cocok dengan pola gambar di sini? Yang mana gambar baris pertama, kedua, apa ketiga? Yaitu ke yang pertama. Jadi kalian lingkari yang pertama. Lalu yang kedua, ada 1 buku pelajaran, 2 buku cerita, dan 2 buku tulis. Manakah yang sejenis dengan gambar di sini? 1 buku cerita, 1 buku pelajaran, mana? 2 buku cerita dan 2 buku tulis, yaitu yang ini nih, kalian lingkari. Lalu gambar yang ketiga, ada 2 buku cerita, 1 buku tulis, 2 buku pelajaran. Coba kalian cari mana yang sama, baris pertama, kedua, atau ketiga? Yaitu baris kedua. Yang terakhir, 2 buku pelajaran, 1 buku tulis, dan 2 buku cerita. Yang mana yang sama? Yaitu baris yang kedua. Kalian juga lingkari. Di sini nih, Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata kata-kata di bawah ini. Nah, di sini ada kata-kata. Nah, di sini ada tulisan buku. Buku. Nah, inilah yang dimaksud dengan suku kata. Suku kata bu dan ku. Oh, ini buku, yaitu 1 bu, dan yang ku itu suku kata kedua. Tuh, buku. Berarti ada berapa suku katanya? 1, 2. Ada 2. Lalu ada bu. Ada berapa suku kata? Ada ba, ada bu. Ada berapa suku kata? Ya, ada 2. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah. Ada berapa suku kata? 3. Lalu selanjutnya ada sebelah. Sebelah. Ada berapa suku kata? Yaitu 3. Bawahnya lagi pelajaran. Pelajaran. Ada 4 suku kata. Lalu bawahnya pelataran. Pelataran. Ada 4 suku kata. Nah, lalu kata-kata tadi memiliki bunyi yang hampir sama. Ayo berlatih membaca kata-kata dan dengan bunyi yang hampir sama. Ada buku dan baku. Ada sekolah dan sebelah. Ada pelajaran dan pelataran. Nah, di sini nih ada Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Di sini ibu akan membacakan, nanti kalian dengarkan, oke? Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar.
Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Oh, sudahkah kalian mendengarkannya? Nah, tadi siapakah yang menjadi guru di hutan? Tadi yang menjadi guru di hutan siapa? Yaitu burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa tadi yang tidak mau belajar membaca? Yaitu si putih kelinci. Nah, mengapa si putih kelinci tersesat? Tadi kenapa si putih tersesat? Karena tidak dapat membaca petunjuk arah jalan pulang. Nah, kalian tentu di sini ingin pandai membaca, bukan? Membaca membuat kita tahu banyak hal. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata-kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Hitunglah banyak suku katanya. Nah, pada halaman 181 di situ ada tabel kata, banyak suku kata dan kata lain dengan bunyi yang sama. Kalian menemukan katanya berdasarkan kata yang ungu tadi dan hitung jumlah suku katanya. Lalu jangan lupa kalian menulis juga kata lain yang hampir sama dengan kata yang ungu tadi. Nah, di sini membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, di sini contohnya ada pola. Polanya pola yang berbeda ukuran. Ada kecil, sedang, besar. Ulangi lagi. Kecil, sedang, besar. Lagi kecil, sedang, besar. Nah, kecil, sedang, besar ini adalah satu pola. Makanya untuk dilingkari. Nah, lalu gambar yang kedua di sini ada gambar bangun ruang apa? Ya, bangun ruang tabung. Hanya saja mereka berbeda apa di sini? Berbeda warna. Ya, ada warna biru, merah, kuning, biru lagi, merah, kuning, biru, merah, kuning. Nah, di sini biru, merah, kuning itu membentuk satu pola. Maka dari itu kita beri lingkaran. Kita lingkari. Polanya ada biru, merah, kuning. Karena di sini balik lagi warna biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Nah, kita lingkari yang depan. Lalu bawahnya di sini ada gambar buku dan pensil. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, maka kita lingkari polanya yaitu buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Kita lingkari yang ini. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa itu adalah berbeda bentuk. Nah, nih, dapatkan kalian membedakan polanya? Ada pola yang berbeda ukuran nih. Lalu ada pola yang berbeda warna. Lalu ada pola dengan berbeda jenis bendanya. Nah, di sini Beni dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti.
Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Nah, di sini ada contoh polanya, yaitu kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, lalu yang kedua, gambar yang kedua ada warna biru, merah, kuning. Biru, setelah biru apa di sini? Merah, lalu kuning, biru, merah, kuning. Ya, pintar. Lalu gambar yang ketiga ada buku, pensil, buku, pensil, lalu buku, lalu pensil, buku, lalu pensil. Nah, hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Di sini ada benda bola. Kita hitung bolanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9. Lalu di sini ada pensil. Kita hitung pensilnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pensil. Lalu yang di sini tabungnya warna biru. Kita lihat tabung yang warna biru ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 tabung warna biru. Nah, di sini ada Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Nah, di sini ada bola kasti 1, ada 2, 3, lalu 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Nah, ini satu pola, ada bola kasti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu di bawahnya ada ban pelampung. Nah, di sini ada polanya juga, ada 1, 2, 3. Ada 3 bola, 3 ban lampung, lalu 1, 2, 3, 1, 2. Maka di sini kita tulis 3 ban pelampung. Setelah 3 ban pelampung berapa? Yaitu 1 ban pelampung, setelah 1 lalu 2 ban pelampung. Nah, sesuai dengan gambar yang di depannya. Lalu di sini ada pensil. Pensilnya ada 1, 2, 3. Ada 3 dengan kotak yang paling besar. Lalu kotak yang sedang berisikan 2 pensil. Lalu di sini nih yang kotak kecil berisikan 1 pensil. Nah, di sini ada kotak yang terisi kosong. Kotak kecil tadi berisikan berapa pensil? Yaitu 1 pensil. Lalu kotak yang besar berisikan berapa pensil? 3 pensil. Lalu kotak yang sedang berisikan 2 pensil. Nah, di sini ada kotak besar. Kotak sedangnya berisikan 2 buku, kotak kecil berisikan 1 buku, dan kotak besarnya berisikan 3 buku. Yang pertama di sini kotak besar kita isi berapa buku? Yaitu 3 buku. Nah, lalu kotak yang sedang kita isi berapa buku? 2 buku. Lalu kotak yang kecil kita isi berapa buku? Yaitu 1 buku. Gambar yang terakhir di sini ada kotak kapur. Nah, kotak yang kecil kita isikan 1 kotak kapur. Lalu kotak yang sedang kita isikan 2 kotak kapur. Dan yang ketiga, kotak yang besar kita isikan 3 kotak kapur.
Tadi yang kecil kita isikan berapa? Yaitu 1. Dan kotak yang sedang kita isikan 2 kotak kapur, dan yang paling besar kotaknya kita isikan 3 kotak kapur. Nah, sudah terisi semuanya. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Nah, terima kasih kalian sudah menyaksikan video subtema 4 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.